Pengakuan jujur pembeli Wuling Cortez 2021. Kita bahas itu. Kembali dengan saya Faiz di Prolivo Channel. Sekarang saya udah sama Om Aryo. Ini buka aja. Bisa ngerokok. Lebih santai. Iya. Om Aryo ini yang punya Instant Studio sama Mantenan ya. Iya, Mantenan. Beliau ini banyak bantu saya. Instant Studio ini jadi lokasi syuting di era 2018-2019 ya. 2 tahun. Sampai 2020 lah kita banyak syuting di sini nih. Sekarang tiba-tiba beli Wuling. Wuling Cortez. Wuling Cortez. Oh ya, ngomong-ngomong soal Wuling, di Prolivo Channel ini banyak banget bahas Wuling. Buat teman-teman yang tertarik konten tentang Wuling nih, playlistnya ada di sini ya. Om, gimana ceritanya dari Mercy ke Wuling? Ini baru masuk sini nih. Buset, dari Mercy jadi Cina. Baru masuk mobilnya udah diteriakin. Dari Jerman ke Cina. Tapi gue nyobain banyak ini apa namanya. Jadi aku coba test drive gitu ya beberapa brand gitu kan. Dari sekian brand yang paling masuk akal dari segi kenyamanan. Yang paling utama kenyamanan. Nggak bikin mual anak gua. Dia gampang muntah soalnya. Nggak bikin mual nih. Terus ya karena suspensinya ya. Terus fiturnya rasanya mendekati Mercy. Oh kayak gitu. Lampu bisa naik turun. Oh iya ya. Gitu kan? Iya benar ya. Itu kan Mercy banget. Apa namanya ya. Belum dimatiin masih bisa nutup kaca. Itu juga salah satu yang mendekati walaupun kalau Mercy all time nyala gitu ya. Tapi kenyamanan suspensinya itu juga kayak Mercy. Acceptable lah ya. Acceptable. Gitu. Nggak apa walaupun nggak persis sama tapi bener deh. Selama ini kan kebiasa pakai yang kayak perahu. Nah, mobil ini kayak gitulah kira-kira. Jadi latar belakangnya ini apa? Latar belakangnya anakku mau masuk sekolah. Anak mau masuk sekolah. Mau masuk pratek. Gue butuh mobil yang reliable. Pertama itu, kedua kerjaan wedding makin sibuk. Terus ya sama bikin konten juga gitu kan. Jadi harus bawa kru, bawa peralatan kadang-kadang gitu kan. Itu yang sekarang nih apa ya, gue butuh kendaraan yang nggak cuman utilitasnya bagus lah. Jadi kapanpun siap jalan gitu. Jadi udah nggak mungkin lagi pakai Mercy yang 3200 cc itu. Yang swap itu. Kita pernah bahas itu ya. Itu kan di atas 300 Nm ya. Versinya ini untung 250. Jadi agak ya oke deh. Oke lah ya. Torsinya masih gede lah ya. Masih gede torsinya. Kita pernah kejar-kejaran nama itu ya. Pajero Fortuner ya. Sama Fortuner. Pakai Mercy-nya dia nih. C-Class Swap Engine. 3200 cc, bodi kecil. Nah, oke, kita ngopi dulu. Masih tetap Jesse and Chess. Ya, sip. Oke. Pertama, beli Wuling latar belakangnya emang kebutuhannya mobil yang gede. Gede. Waktu itu, nih, buka-bukaan aja nih. Iya. Mobil apa aja yang lu cobain? On budget, gue cuman punya... Oke, budget dulu deh, budget berapa ya? On budget gue cuman punya waktu itu
90. 90. Budget. Bingung kan? Sigra second. Oke. Yang gue incer. Sigra second. Terus mikir lagi. Oke. Yang pertama Sigra Sigra second. second. Gue incer. Isli pengen Suzuki R3. R3. So kita nyobalah barunya gitu. Aha. Oh kayak gini ya rasanya ya. Pas pertama kali nyoba, kita nyoba Renault. Renault yang mana nih? Renault tapi yang kecil. Tribe. Maunya itu, tapi kebetulan ada unit untuk tes itu yang kecil. KWID. Kalau nggak salah. KWID ya. Nah itu bising banget. Bising. Agak betah lah ya. Anginnya. Kalau soal tenaganya enak, torsinya enak, turbo lagi kan. Yeah. Tuh mobil lucu, keren lah gitu. Aneh gitu kan. Eksentrik lah, eye catching. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, kita mesti coba yang lain dulu deh gitu. Nyobalah R3. Pas nyoba R3, ya tampilan udah cakep ya. Yang sekarang mirip-mirip kayak Innova tapi kecil gitu. Iya. Interior bagus juga kan R3. Bagus banget. Nyaman, tapi coba yang lain lagi dulu. Oke. Nyobalah Sigra. Oke, Sigra baru nih. Tapi Sigra tuh paling terakhir gue nyoba ini dulu. Paling terakhir. Ini dulu, nyoba ini. Gila nih, nyaman banget gitu kan. Nyobalah Sigra. Bini gue geleng. Sigra udah geleng-geleng udah. Geleng-geleng karena dia sehari-hari mobil kantornya kalau nggak Avanza, Innova. Oke. Tapi di Innova dia punya kendala, terlalu tinggi. Hah? Kalau bawa sendiri? Enggak, kalau mau naik. Kalau mau naik? Dia ngerasa ketinggian. Tinggi banget nih mobil gitu, dia susah mau naik. Oke. Avanza selama ini kita pakai dua generasi gitu. Sebenarnya oke, tapi kurang di suspensi. Oh iya. Terus pas akhirnya nyoba Sigra, ya paling ganti ban aja yang nggak berisik gitu ya. Mungkin udah terobati, cuman kan AC-nya cuma dari depan. Oke, AC. Terus sempat kan nyoba Livina second. Livina second. Masuk tuh budget tuh. Ya? Itu nyaman sih, nyaman. Cuman AC tengahnya kecil banget tuh. Di tengah sini gitu kan. Bukan Livina yang baru soalnya. Iya. Ya, jadi akhirnya udah deh. Kayaknya yang paling oke dari segi harga juga. Jadi naik sempat mau mikir Xenia yang baru. 200. Oh iya, udah keluar dong ya. 230-an. Cuman tapi kan dapatnya Xenia. Dapatnya Xenia ya, LMPV lah ya. Ya maksudnya Xenia Avanza nih belum dapat Innova gitu. Kalau ini harga yang sama, gue dapat Innova. Harganya yang sama. Oke, bentar kita mundur dikit ya. Yang R3 kendalanya apa? Harganya. Oh, yang GX agak tinggi. Gue ngambil Matic terendah. Karena kan on budget gue cuma 90 awalnya. Jadi itu gue jadiin DP. Oh iya. Gitu. Nah itu yang wah berat banget nih. Kalau segini cicilan gue udah 4,5-an. 4,5-an. Untuk 5 tahun ya. Dan lu nggak mau cicilan sampai segitu? Berat. Berat karena kan ada kos operasional lagi. Iya. Wah itu bakal berat banget. Oke. Hari gini soalnya. Sekarang lari ke harga nih. Tadi harga segitu bisa dapat Xenia, tapi lu pilih ini karena Innova. Emang harganya berapa ini mobil? Waktu pertama kali nanya 230-an. 230. Kemudian gua upgrade sama dapat diskon lah ya. Karena akhir tahun banget. Dari waktu itu harga naik ke 259, tapi gue dapat diskon tetap jadi 230-an. 230 lah ya. Cicilan gue sebulan itu cuma 2641. Hah? 3641. 36. 3641. Jadi beda sejutaan nih sama R3.
Dan dapatnya Cortez. Dapatnya ini. Lebih lega. Oh gitu. Murah ya. Cicilan 36 ya. Memang DP-nya gede. DP-nya di 60. DP 60. Enggak, R3 cicilan pas tengah itu DP segitu juga. R3 4,5 jutaan, DP segitu. DP segitu juga. DP 50-an lah. Oh. Pokoknya di atas 30 gue udah mulai nanya waktu itu kalau 30 berapa, kalau 60 berapa. Nggak sanggup gue. Berarti kalau boleh dirinci, pertama pertimbangannya nyaman. Terus harga. Sama lega, enggak? Lega masuk hitungan juga. Masuk hitungan juga. Nah, lega, sekarang lu kan udah lama pakai Mercy nih. Pakai Cortez nih. Dari segi power gimana ini? Dari segi power, nah pertama kali gua terima ini lemot banget. Masa? Dan boros banget. Kan turbo kan? Masa lemot? Beda banget sama unit tes gua. Oh. Jadi gua minta reset. Oh gitu. Jadi waktu itu nggak, waktu tes enak. Waktu tes enak banget, makanya gua mau kan. Oh. Lemot, terus boros. Waktu itu bensinnya 1,6. 1,6. 1.500. Saya 1,6. Terus setirnya lari kanan. Nahan kanan. Nahan kanan. Jadi harus lari ke kiri. Jadi lu harus nahan ke kanan. Gua ke Wigunaban, biasa langganan kan. Zaman dulu buat balap kan di situ. Spuring. Udah tuh enak. Udah, setir udah nih beres nih. Setir beres. Nah, yang lemotnya gimana? Lemotnya gue datang ke sana minta di reset. Sama suspensi belakang kanan gue bunyi kelotok-kelotok. Suspensi seperti belakang biasanya kalau Avanza kalau kena iya. shockbreaker gitu kan. Belakang kanan bunyi. Oke. Gue dapat replacement. Oh, replacement? Replacement. Free berarti ya? Free. Nah, setelah di reset gimana? Setelah di reset mendingan, jauh. Mendingan. Bensinnya kalau di tol gue dapat 14,5. 14,5. Kalau kota-kota? Kalau dalam kota sekitar antara 7 sampai 9,5. 1,7 sampai 1,9,5. Lumayan lah ya. Lumayan. Untuk mobil yang torsinya 250 Nm. Nah, sekarang. Tapi gue 2 kali riset nih. Nah, 2 kali gue riset. minta riset lagi. Karena masih belum puas? Powernya masih belum benar. Belum sama yang lu tes? Iya. Nah, terus pas gue lihat, gue minta lihat airflow-nya berapa. Borosnya itu di mana gitu. Borosnya itu ternyata kalau dia idle, AC-nya belum naik, itu 140. Kalau idle up, dia 210. 2100 210 RPM. Bukan, airflow AFR-nya. AFR-nya. Oh. Naiknya jauh banget, jadi 140 ke 210. Jadi pas on AC, kalau kita diem tuh mobil boros banget. Oh gitu. Gitu. Nah, kendalanya di situ. Jadi ya gue berharap banget gitu Wuling bisa cari solusi buat itu, settingan airflow yang nggak separah itu. Soalnya gue pernah nyoba parkir. Gue beli makan tapi makan di mobil gitu. Buset deh. Apalagi yang pas awal belum di reset, gila. Langsung ngocor tuh. Ngocor. Nah, pas udah di reset agak mendingan, tapi akhirnya gue mutusin karena ini kan gue belum yang digital, ininya masih puter ya. Tipe gue ini. Ini berarti tipe S ya? Tapi emang AC-nya udah dingin banget. Jadi gue pentokin kiri banget pun masih dingin. Nah, dan itu beda banget iritnya. Gitu, karena kan jeda idle up-nya kan lebih jarang. Nah, itu ngebantu banget. Akhirnya gue dapet 110-an. Oh, itu bisa di set di bengkel resmi? Bengkel resminya nggak mau set AFR-nya karena jadi gue cuma lihat aja sebagai pengetahuan gue aja, karena kalau di Mercy kan gue memang melakukan remapping. Di ini kan gue terima apa adanya. Mereka juga nggak berani untuk nge-remap gitu kan. Jadi ya udah, paling nggak gue tahu. Jadi gue merubah gaya bawanya gitu, gaya berkendara, cara makainya gitu loh. Akhirnya gue yang ngalah. Jadi sekarang 110 nih. 110, 19, 110. Berarti udah agak kalem nih bawanya nih. Gue colek-colek. Tapi gini,
Akhirnya gue nemunya 40-50 km per jam. Oke. Itu luar biasa irit. Akhirnya jadi tahu nih. Jangan di atas 60. Tapi harus di atas 40. Di bawah 40 dia giginya boros rendah. RPM-nya tinggi juga, rendah. RPM-nya enggak. Enggak, tapi giginya pas gigi rendah. Cuma giginya yang rendah. Pulinya kan CVT kan ya? Iya. Pulinya itu masih di dalam gitu, belum keluar. Oke. Nah, sekarang berarti komplainan lu apa aja tentang Wuling ini? Komplainan gua tadi kan pertama itu tuh. Gua kalau mundur di rumah, gua tuh nanjak. Oh ya. Emang harus patah posisinya. Patah dan gua nggak sekali dapat. Jadi gua ngerasa kameranya ini sebenarnya masih ngasih space. Walaupun kelihatannya udah kena. Cuman guanya yang masih bego gitu. Iya. Cuman pas nanjak patah begini, kadang depan ada bunyi krak gitu. Tapi gua tanya, udah coba dikencengin lagi apa segala macam, dites nggak ada masalah. Paling yang suka dicek itu spion dalam suka kendor. Spion dalam suka kendor. Yang ngecek sih bengkelnya sih. Gue juga tahu karena dicek sama mereka. Oh ini kendor pas ya, kencengin. Selalu kendor. Ya nggak berani kenceng banget. Oh ya udah nggak apa-apa gitu, maksudnya itu bukan yang ini. Nggak krusial lah ya. Lebih ke apa namanya tadi itu sih, waktu gua harus merubah driving style. Driving style, ya lu kan biasa pakai mobil balap. Gue nyoba pulang pergi puncak pakai sport. Ekonya dinyalain gitu. Nggak tahu ngaruh apa enggak, gue nggak ngerti mereka maunya apa, kan gue mempelajari aja. 1,8,5. 1,8,5 tuh, PP puncak tuh. Bejek. Jadi berangkat nanjak, pulang turun. Pulangnya lebih irit sih, lebih irit. Tapi yang paling gue berasa itu nanjak nggak ada masalah. Terus gue ada waktu di villa itu parkirannya begini banget. R3 temen gue ngesot. Gue enggak. Jadi bener-bener kalau dia ngesot, zrep. Dia maju, zrep. Ya, gitu. Jadi dia apa ya? Dapat traksi lagi. Iya. Berkali-kali dia dapat traksi. Cuman 2 kali gue udah sampai atas. Jadi berdua nih sama R3. Temen gue bawa R3. Dua mobil. 2 mobil. Dia stres, marah-marah, padahal mobilnya manual. Menurut gue harusnya dia bisa ngandalin lebih ini ya. Cuman gila ya, gue ngesot, bahkan gue turun. Stres dia. Gila deh. Dan di hari besoknya ada mobil dia harus keluar duluan. Gue mesti balik masuk dan itu kondisinya basah habis hujan. Itu jauh baru ada ngesot yang tadi yang gue bilang zret, tapi kalau kering enggak, sama sekali nggak ada, gue naik aja. Itu kan traction control dong, ini kan ada traction controlnya kan. Jadi begitu berasa slip, dia powernya langsung diredam. Yang R3 itu berarti slip ya? Slip. Bukan nggak kuat mesinnya, tapi karena penggerak depan, jadi slip. Tapi ini hampir gue bilang nggak ada masalah ditanyakan. Walaupun orang banyak yang bilang penggerak depan masalah gitu ya. Ini enggak sih. Berarti bekerja dengan baik lah traction controlnya. Oke, sekarang kesimpulan. Wuling Cortez. Menurut penggemar Mercy. Menurut penggemar Mercy. Menurut gua, kalian aku dua. Ini kan tipe S, berarti paling rendah. Ada C, ada L. L udah sunroof apa segala macam. Yang ini kan enggak. Di paling tinggi ini sayangnya cuman setiap kali gua masuk cucian yang drive thru, Pak lipet. Oh gitu. Spionnya. Manual Pak. Gitu doang. Sebelnya gua itu. Udah. Tapi sisanya ini mobil must have untuk keluarga. Gue rekomen banget, tenaganya enak. Gue pernah kejar-kejaran sama R25.
motor. Kumat dia lagi. Gue tungguin. Kumat udah, lagi. Udah. Pleset nggak gitu kan? Udah, kalau udah gue salib dari luar. Jadi kalau bisa dibilang ini tenaganya ketemu Yamaha R25 itu masih putus R25. Apalagi di tikungan ban gue 4. Karena torsinya itu. Dia di jalur lurus begini. Kenapa nggak jadi nyalip? Akhirnya endingnya Tintin ya, Tintin. Kenceng ya? Kenceng lah ya, untuk MPV. Buat MPV asal berani bawanya ya. Gitu. Apalagi di MPV seharga segitu ya? Di MPV harga segitu. Harga segitu. Nggak ada yang torsinya 250. Iya, tapi nggak buat kebut-kebutan juga sih. Cuman kebetulan nemu yang nggak sengaja. Tapi ini ntar turunin ke Sentul juga nggak? Mersinya dia turun ke Sentul. Kalau disponsorin Wuling kali. Tapi ini mobil pertama ya jalan jelek gue cuek. Gue biasa karena kebiasaan Mercy nabrakin polisi tidur. Iya, nggak pernah ngerem lah. Nggak pernah ngerem. Nyaman aja. Dan ini juga sama. Ini nyerudukin orang jadinya. Pada ngerem gue malah nyalip di polder. Ya kendala kita sama lah. Gue pakai seri 5 gitu kan. Polisi tidur ini pasti jengkel nih. Kenapa mobil-mobil pada ngerem? Gitu? Iya. Iya kan? Ngapain polisi tidur segitu doang ngerem? Ternyata pakai ini bisa beduk-beduk gitu. Iya. Oke, itu aja ya. Buat teman-teman yang minat Cortez ada yang mau disampaikan nggak? Pada dasarnya sih pasti ambil yang gue rem tangannya yang begini. Oh iya, Gue lebih seneng sama yang begini, makanya gue nggak masalah sama rem tangan. Tapi dia nggak bisa disetel ternyata. Nggak bisa disetel? Jadi gue minta lebih dekat lagi, nggak bisa. Oh gitu. Tapi bisa sih dibajakin. Ngesot-ngesot bisa sih. Cuma jauh. Ngesot-ngesot tapi kan penggerak depan nggak ngesot juga. Ya, maksudnya dia kontrolnya bagus Oke. Ini ya. Iya. Kalau dibutuhkan kan gue ngetes juga gitu sewaktu-waktu perlu ngesot gitu. Suka iseng. Tapi emang lu butuh rem yang begini ya? Iya. Buat mainan ya? Ya? Kalau di pencet gue bingung. Gimana mainnya ya? Ini lebih fun. Iya. Oke. Emang yang rem tangannya dipencet. Iya, karena yang C aja udah elektronik. Gitu. Kalau ini gue ada mainan. Cuman ya kena konsol ya. Jadi gue agak gini. Kelakuan emang. Nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Dari sama ini nggak ada fog lamp. Oh, nggak ada fog lamp. Mungkin gue mau ganti lampu yang agak terang. Ketimbang nambah fog lamp gitu. Tapi ini yang budgetnya pas banget lah ya. Pas banget. Dan udah Captain Seat. Udah Captain Seat. Nih, Wuling Cortez nih. Mudah-mudahan kepengen. Terus kan asuransi juga waktu itu. Untuk asuransi klaimnya juga enak. Emang udah klaim ini? Tuh. Sebelah sini nggak kelihatan kan? Cukup oke lah. Jadi karena ini parkiran studio sendiri, gue mikir gitu kan, udah capek pulang main belok aja, nggak tahu sebelah gue ada mobil brak gitu. Tapi ya mobil diambil, maksudnya layanannya bagus. Layanannya bagus lah ya, mobil ya. Klaimnya oke gitu. Berarti lu cuma telepon aja, mobil diambil. Mobil diambil. Oke sih dari segi itu oke, finance juga oke, keren lah Wuling tuh. Closing statement lu tentang Wuling Cortez. Ini mobil nggak bosan. Nggak bosan karena tenaganya oke. Jarak jauh nggak capek karena tenaganya gede. Iya. Jalanan nanjak kayak di pegunungan juga cuek. Basah juga cuek. Apalagi ya, nikung juga nggak limbung. Nggak limbung ya? Iya benar Cortez. Ada temen gue bekas tim Mitsubishi nyoba. Wih, gila. Boleh juga nikungnya. Jadi ya menurut gue emang oke sih, oke banget. Apa ya,
mungkin masih kepengen Almas mungkin. Pengen Almas. Gitu mungkin buat nambah satu lagi gitu. Sama mobil listrik mungkin. Mobil listrik. Gue nungguin mobil listrik ya. Iya tuh, bener tuh. Kapan gitu ya? Yang kecil itu kan. Kecil, buat kota-kota lah. Buat antar jemput. Bocah. Oke, thank you. Thank you. Mario. Thank you udah nonton. Jangan lupa pantengin terus Prolific Channel.